Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum fayaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan nadima. Kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini atau pada awal malam ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keberkahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang benar-benar mendapatkan rahmah dan berkah yang berlimpah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang besok ditempatkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Itu berupa kalimat perintah dan kalimat larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Diniku sampun dipun dongaaken dening Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah dan larangan, Nabi Ibrahim menika nek diperintah beliau ini langsung mengerjakan. Tidak mengka karo mengko. Jadi sifat Nabi Ibrahim itu juga digelari dengan namanya Khalilullah, kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah, maka beliau enangnya namung sami'na wa ata'na. Kemudian dilarang supaya meninggalkan sesuatu, diperintah meninggalkan sesuatu, dia pun juga sami'na wa ata'na. Kadang awake dhewe sok kadang-kadang sami'na tapi ngasoina. Ya krungu kadang-kadang ora nindakake. Atau nindakake neng mengko. Nah, ini pelajaran bagi kita semuanya. Inilah mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga pantas ia dijadikan sebagai panutan bagi setiap umat manusia. Baik dulu yang beragama Yahudi, kemudian yang beragama Nasrani, sampai kita cucu beliau yang beragama Islam. Bagaimana mestinya umat Muhammad ini ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala kon nyonto Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, kon nyonto dalam hal apa? Dalam hal kecepatan responnya dalam menunaikan perintah dan juga dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam An-Najm ayat 37, wa Ibrahim allazi waffa, dan
lembaran-lembaran Nabi Ibrahim yang selalu Ibrahim itu menyempurnakan janji. Nabi Ibrahim sampun berjanji kepada Allah Tuhannya, yang semula beliau ini berselancar mencari Tuhan, ketemulah Tuhannya adalah Allah. Ketika bertemu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim kemudian berjanji akan selalu menyempurnakan daripada janjinya. Napa niku nek diperintah langsung nindake, nek dilarang langsung ninggalke. Tidak mengka-mengkuh. Nah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Dikatakan Ibrahim itu adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Lagi patuh kepada Allah Tuhannya. Diarani agamanipun Ibrahim hanifa. Ibrahim menika dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar bersih. Bersih dari niatan, bersih dari motivasi selain Allah Subhanahu wa taala. Nek nindake perintah enak namung karena Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun minal musyrikin, dan sama sekali dia tidak termasuk golongan orang yang bersekutukan Allah, karena tak ada sedikit pun di dalam hatinya niat motivasi yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Syakira li an ummihi ijtabahu wa hada ila siratim mustaqim, dan dikatakan sekali-kali bukanlah dia bukan orang yang musyrik pada Tuhannya, dan ia adalah hamba Allah, Nabi Allah yang sangat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang mesti kita ikuti napa? Sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boten namung syukur tok, neng syakiron, benar-benar hamba yang sangat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan ijtabahu, Allah memilihnya. Wa hadau ila siratim mustaqim, dan Allah menuntunnya, menunjukkannya ke jalan yang lurus. Karena itulah wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Selama orang itu menempuh jalan yang lurus, insyaallah gesangipun teng donya niku manggi naminipun hasanah. Kesainan. Ini ngoten, wong niku nek banyak problem, nek urip banyak masalah, mesti orang menempuh jalan yang lurus. Kalau di dunia ini kita menempuh jalan yang lurus, insyaallah hasanah. Pengen kula pit-pitan nale Pak Tohari. Sampai di pom bensin Banjarku tiba-tiba anak wong wedok bengok-bengok, jambret, jambret, jambret. Neng jambrete kok mau meneng karo mlaku, nah enok nggawa tas gede. Nah, arep tak ndeki kok ya ora nek wong tulung-tulung, nek wong nguyak wong ngomong pirang-pirang, jebule wong wedok ngamuk bojone. Nah, sarang istri itu ngamuk-ngamuk, bojone dijuwatosi jambret, jambret, jambret. Lah, mobilnya dipalangi neng dalam lebu neng pom bensin ini. Kan ngomah padu mungkin. Kalau tuh pom bensin sik padu wae ra kaidit kok akhirnya metu duite tasih bojone digo metu sing lanang. Kok mlaku ngetan karo nggo HP. Santai wae. Sing edok bengok-bengok neng tak ada satu orang menolongnya. Kenapa? Ini nampaknya drama atau sesuatu yang terjadinya bukan karena kesungguhan, tapi cuma tuduhan jambret karena alasan tertentu. Saya yakin wong ngono kuwi uripe mesti ora nempuh jalan yang lurus. Mestinya lanang wedok niku nek masalah itu kan tidak bertengkar. Oleh bertengkare neng dalan. Nek padu yo ning jero kamar ngono padu sak rampunge. Lawang kancing. Nah, njero rasah nanti-nanti. Itu jelas. Nek perlu rasah padu. Kan ngopo padu niku sebuah solusi kan tidak jadi solusi. Nang gandeng wong niku ora enek pituduh, ora enek pelajaran yang diambil sehingga menjadi sifat dan watak hidupnya, akhirnya nek urip niku wis ngoten niku. Masalah karo masalah. Permila wong niku nek gelem menempuh jalan yang lurus niku kabeh ngono solusi. Tapi nek gak gelem menempuh jalan yang lurus ketemunya masalah.
Karena Allah itu menunjukkan jalan itu tak lain dan tak bukan menghendaki kebaikan bagi kita. Agama ini Allah tuntunkan, Allah wahyukan, Allah tunjukkan pada kita. Itu supaya kita menjadi orang yang selamat. Manakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa wong lu Allah kersakaken dadi wong sing akeh kebaikannya kan Allah tuntun dia dalam agama. Allah pahamkan dalam agama dan suruh melaksanakan agama dengan baik. Maka di dunia pasti baik. Wa innahu fil akhirati minas shalihin, dan di akhirat nanti. Orang betul Nabi Ibrahim karena Ibrahim tidak punya cacat di dunia. Maka di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Dalam artian orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kula duwe buku judulnya nggih menawa Hidup Setelah Mati. Sing nulis jenenge Bay Arifin. Kandele semanten niki. Ceritake tentang alam-alam yang akan dilewati manusia setelah mati. Sebelum wong turun niku ya wis mati. Nek wong ngantuk setengah mati. Aja tersinggung, saiki tuju aku ya. Nerangke nek wong turun niku wis mati, nek ngantuk setengah mati. Wong niku nek ngantuk, nek turun niku sadar mboten? Sadar. Sadar mboten? Mboten. Jasate niku mulai dari kaki, mulai dari sampai ujung rambut sana. Sikil tekan sirah niku ketika tidur itu sadar enggak berbuat apa? Enggak. Mancal tonggone ora sadar. Sikile digeduk-geduk, sirah geduk-gedukne tembok digluk ya ora sadar. Nanti mantuk-mantuk yo ora sadar. Niki. Nang ternyata manusia niku terdiri dari dua unsur. Jasmani dan rohani. Roh niku sing dadekne kula iso omong niki roh. Karena rohnya masih ada. Ketika roh kita masih bergabung dengan badan, maka kita bisa bergerak aktivitas, ono gerakan, ono obah, ono iso nyawang, iso ngrasake badan dene urip. Nah, agama itu untuk menata agar ketika kita sadar, ruwe niku sik ning awak kita sadar, itu ada dalam tatanan yang benar. Agama niku memberi nutrisi pada roh kita. Badan niku gumantung karo ruwe, nggih mboten? Tangan arepe ngopo, mata arepe ngopo, kuping arepe ngopo, sikil arep nyang ngendi, mlangkah niku gumantung sing nuntun rohnya. Kita mau kemana? Kita pergi apa ndak hari ini? Malas, berarti rohnya lagi malas. Hari ini kita mau baca Quran tidak? Kalau rohnya itu menuntunnya kepada Al-Quran, maka dia akan baca Al-Quran. Nah, Ibrahim itu orang yang secara jasmani dan rohani itu lurus. Kenapa? Karena rohaninya menerima petunjuk. Ketika rohnya menerima petunjuk, maka akan menuntun kepada badan mengerjakan yang baik-baik. Tidak akan mungkin roh yang baik itu menuntun kepada yang buruk. Ini dikatakan roh niku ibaratipun nggih qalbu. Maksudipun apa? Roh itu sifatnya adalah ora ketok. Kemudian dia banyak mewarnai ke arah kalbu kita. Dikatakan di dalam diri kita itu ada namanya segumpal darah. Namanya pun hati. Nek hati niku sae karena dia menerima petunjuk yang baik, maka dia akan menuntun jasadnya kepada yang baik. Maka kadang sulit membedakan itu mana namanya nyawa, mana namanya roh. Kadang roh jadi disebut nyawa. Wong niku nek urip niku ana atine sing bergerak, nek ra urip niku atine wis ora neng pikirane, ora nek khayalan-khayalan, tidak ada keinginan. Nah, kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilahirkan itu adalah gambaran daripada batinnya.
itu selalu ada dalam apa sing dikersakane Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti dia fid dunya hasanah wa fil akhirati laminas sholihin. Neng akhirat mengke mesti nggone sae. Karena apa? Dia termasuk golongan wong soleh. Wong soleh itu nggone wonten swarga. Nah, karena itulah kita ini diperintah summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dibentuk sebagai umat Nabi Muhammad yang juga cucunya Ibrahim alaihissalam supaya mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus. Makna lurus niku siji. Nabi Ibrahim itu hanya meyakini satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan eneke mung sami'na wa ata'na dengan Tuhan yang diimaninya. Nek diperintah mesti nindakake, nek dilarang mesti ninggalke. Kalau kita seperti ini, maka sudah pasti Allah akan memberikan namanya kehidupan yang baik bagi kita semuanya. Tapi nek nyoba-nyoba nyulayani, pasti akhirnya kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak baik. Ini Bapak Ibu pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam.